Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 26 Mei 2026 dengan judul Persepuluhan Cara yang Lebih Baik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Tuhan, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita ikuti penjelasannya. Menariknya, pembahasan awal mengenai kebajikan sistematis tidak menggunakan konsep Maleakhi 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Dan para penulis untuk publikasi review juga tidak menekankan berkat-berkat dari memberi dengan setia. Yang mereka tekankan adalah fakta bahwa kebajikan sistematis tidak memberatkan dan bukanlah suatu pengorbanan yang berat. Sebenarnya justru karena tidak memberatkan dan bukan suatu pengorbanan yang berarti, itulah yang membuat cara itu gagal dalam mendukung kebutuhan secara memadai dari gereja yang sedang bertumbuh itu. Hanya secara bertahap para penganut hari Sabat mulai menerima sistem persepuluhan yang berdasarkan Alkitab. Beberapa orang tampaknya telah memikirkan hal itu pada tahun 1859. Tetapi James White cukup yakin bahwa kebajikan sistematis yang sudah dimiliki kaum Advent lebih unggul daripada sistem persepuluhan Israel. Segala sesuatunya mulai berubah ketika pada Februari 1876, Dudley M. Cartwright menerbitkan serangkaian artikel The Review yang menekankan Maleakhi 3 ayat 8 hingga ayat yang ke-11. Menetapkan persepuluhan sebagai rancangan Alkitab untuk mendukung para pekerja. Ia menekankan bahwa Allah mengharuskan agar persepuluhan atau 1/10 dari semua pendapat umatnya diberikan untuk mendukung para hambanya dalam pekerjaan mereka. Ia melanjutkan dengan mencatat bahwa Tuhan tidak mengatakan kamu harus memberi 1/10, tetapi ia mengatakan bahwa 1/10 itu adalah milik Tuhan. Karena persepuluhan itu adalah milik Tuhan, maka umat percaya hanya perlu mengembalikan itu kepadanya. Ken Wright juga menekankan mengenai berkat-berkat dan upah dari persepuluhan. Ia juga menulis, saya benar-benar puas bahwa berkat khusus Tuhan memang menyertai mereka yang tepat waktu dan setia dalam mengembalikan persepuluhan mereka. Selain berkat pribadi, sistem persepuluhan telah berhasil mendukung gereja, sedangkan kebajikan sistematis itu gagal. Pada sesi General Conference tahun 1876, Ken Wright memperkirakan bahwa jika semua anggota mengembalikan persepuluhan dengan setia, maka perbendaharaan General Conference akan menerima $1.500 US setiap tahun dan bukan hanya $40.000 US. Ken Wright kemudian mendesak agar General Conference menyetujui sistem persepuluhan yang akhirnya disetujui pada Oktober 1876. Sejak saat itu, persepuluhan berdasarkan Alkitab semakin menjadi cara Advent mendukung para pekerjaannya. Dan tentu saja pada saat itu Advent memiliki struktur organisasi yang dapat berfungsi sebagai rumah perbendaharaan dalam Maleakhi 3 untuk mengumpulkan dan mengatur dalam penyaluran dana itu. Tuhan, kami bersyukur atas bimbingan-Mu, bahkan dalam hal keuangan gereja. Dan kami bersyukur atas berkat-Mu bagi setiap orang yang dengan setia mengikuti rancangan Alkitab mengenai persepuluhan dan persembahan. Biarlah bacaan renungan kita saat ini
akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.